Shalom saudara-saudara. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kita boleh ada pagi hari ini hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Begitu mari pagi hari ini saudara yang kekasih, kita akan menyiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan Yesus akan hadir di sini. Di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Amin saudara. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita yakin bahwa Tuhan hadir di sini. Kita mau merasakan kuasa-Nya. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
Kami menaikkan segala pujian syukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami Tuhan, di mana pagi hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Layakan kami semua Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau pagari tempat ini dengan malaikat-Mu, dan biarlah bermanifestasilah Roh Kudus. Nyalakan kaki-Mu dan bangkitkan setiap kami akan Roh Kudus-Mu. Dewasakan dan murnikan. Biarlah pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas, Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini Engkau percayakan untuk berdiri menjadi saluran berkat. Tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan terima. Biarlah menguduskan, menyucikan hidup kami. Sehingga dikala kami lemah, Engkau kuatkan. Dikala kami sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang bermasalah diberi jalan keluar. Yang dalam peperangan iman, Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami patahkan tolak segala taktik kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini, pikiran membara seandainya roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah Kristus berkuasa. Uradalah masikran dalam masikran dalam mesri. Tancapkan panji salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami pagi hari ini ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap menaikkan dan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, silakan duduk. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Amin, saudara. Saya rindu mendengar seruan saudara bahwa saya bersuka cita. Saya bersuka cita. Saya bersuka cita. Saya bersuka cita. Kalau kita bersuka cita, saudara, mari tunjukkan itu dari kita memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian kita yang pertama. Perjumpaan kita pasti. Ya, penebus kita. Allah penolong kita. Haleluya.
kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Saudara yakin kita lebih dari pemenang? Amin. Mari pagi hari ini kita tunjukkan itu bahwa saya dan saudara lebih dari pemenang. Kita angkat pujian kita yang kedua. Puji-pujian saya tibakan sampai di sini, dan kiranya setiap pujian kita angkat buat Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan selalu memicu kehidupan kita untuk terus rindu untuk memuji Tuhan. Mari pagi hari ini kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik karena Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik kepada saya dan saudara. Pujian ini mengatakan bahwa hidup kita adalah pengembangan. Tuhan ciptakan saya dan saudara dalam kemuliaan. Dan kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Begitu dengan rendah hati kita mempersembahkan kehidupan kita pagi hari.
hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan
semata-mata hanya kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada, semua karena kasih setia-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami membalas segala kebaikan Tuhan. Dengan kami datang beribadah kepada-Mu, membawa kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang Kau kehendaki pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami telah memuji, mempermuliakan akan nama-Mu. Kami telah menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu. Kami mengangkat suara kami, tepukan tangan kami Tuhan. Sekiranya setiap pujian yang kami angkat, setiap Tuhan pujian yang keluar dari mulut kami, boleh menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kerindu hati kami memberi korban persembahan kami. Karena begitu banyak hal yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami, yang mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami belajar melakukan firman-Mu. Kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Untuk itu berikan kami hati yang tulus dalam memberikan persembahan ini. Sehingga setiap persembahan kami ini boleh diberkati. Dan kami boleh diberkati melimpah dalam hadirat dan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar di saat kami akan belajar memberi yang terbaik dalam persembahan kami. Kuasa setan tidak tinggal diam untuk mengacaukan pikiran kami, membuat pikiran kami untuk menimbang-nimbang, memberikan persembahan kami dengan seadanya, tidak ikhlas dalam memberikan persembahan ini Tuhan. Saat kami patahkan, tolong hancurkan setiap pekerjaan iblis itu. Itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis setan kami hancurkan keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang sementara berdiri melayani Engkau. Engkau tetap menyertai, mengurapi kehidupan kami sampai pelayanan kami selesai pada saat siang hari ini. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan berpersembahan kita. Persembahan akan dijalankan, ada 3 persembahan saudara lengkap dengan keterangan masing-masing. Kita iringi dengan sebuah pujian. memberkati kita berlipat kali ganda dalam angka kehidupan kita. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyiapkan kehidupan kita, firman yang sempurna, firman yang menjadi pegangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian buat Tuhan, mengatakan bahwa hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, sehingga tanda mujizat sertai setiap langkah kami. Engkau bersama kami, itu menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, sehingga tanda mujizat sertai setiap langkah kami. Engkau bersama kami, itu menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, sehingga tanda mujizat sertai setiap langkah kami. Engkau bersama kami, itu menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan.
Hidup kami berarti Tuhan, karena Engkau yang hadir dalam hidup kami. Tanpa Engkau dalam hidup kami tidak akan pernah mampu dan sanggup untuk menghadapi hidup ini. Itulah sebabnya di tengah-tengah ibadah kami perlukan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah inspirasi. Firman-Mu adalah kemenangan bagi kehidupan kami. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan, mari Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah hidup kami Tuhan selalu dicocokkan kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Roh Kudus bawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Kalau ada taktikos kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, setiap roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah, kami bersatu hati, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan kau keluar, darah tulis berkuasa. Uranda basik, anda basik lamase. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sedang firman Allah pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Selamat pagi dan selamat kembali kita dipertemukan. Kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita, sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Mari kita siapkan hati kehidupan kita, kita belajar firman Allah. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri saudara, kita buka Alkitab kita. Dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima pada ayat yang ke-25. Kejadian 5 ayat yang ke-25 mulai. Kalau kita sudah temukan ayat ini, kita sama-sama membacanya. Bisa diekspos ayatnya. Kejadian 5 ayat yang ke-25 sampai pada ayat yang ke-26. Ayat 25 dulu kita baca bersama-sama. Kejadian 5 ayat yang ke-25. 3, 2, 1. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamekh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamekh. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Amin. Silakan dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia yang tertua yang dicatat oleh Alkitab adalah Metusalah. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 7 orang yang dijelaskan di dalam Alkitab yang mempunyai umur 900 tahun lebih. Salah satunya adalah Lamekh. Salah satunya adalah Metusalah dan juga Adam. Tapi yang paling tua adalah Metusalah karena umurnya 969. Tapi dalam perhitungan Tuhan, saudara, dalam kitab Petrus atau Petrus 3:8, satu hari di hadapan Tuhan 1000 tahun di hadapan manusia. Berarti pada waktu Tuhan berfirman kepada Adam, hari ini juga engkau mati, maka itu tergenapi. Saya tertarik saudara untuk membahas tokoh Metusalah ini. Dia seorang tokoh yang betul-betul hidup dengan benar. Ayahnya adalah Henokh. Pada waktu Henokh berumur 65 tahun dia memperanakkan. Bukan berarti Henokh yang laki-laki
kemudian hamil, mengandung, dan melahirkan Metusalah. Tapi saya mau katakan saudara, dalam perjanjian lama, wanita itu tidak terlalu diperhitungkan, sehingga tidak diekspos siapa istri daripada Henok. Pada waktu Henok berumur 65 tahun, dia memperanakkan daripada Metusalah. Dan saudara, Alkitab menjelaskan Henok bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun atau 3 abad. Dan Alkitab menjelaskan Henok diangkat hidup-hidup naik ke sorga. Hanya 2 tokoh di dalam perjanjian lama yang diangkat ke sorga adalah Henok dan juga Elia. Dan saudara, ternyata kehidupan Henok itu diwarisi oleh seorang Metusalah. Henok waktu memberi nama Metusalah itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya, artinya saudara, Metusalah artinya anak yang akan mati dan penghukuman terjadi. Metusalah artinya anak yang akan mati dan penghukuman itu terjadi. Saudara, apakah Henok nggak salah beri nama Metusalah dengan arti yang seperti demikian? Mengerikan saudara arti kata Metusalah. Bahwa pada waktu dia mati, maka penghukuman terjadi bagi kehidupan daripada manusia pada saat itu. Ada 969 waktu yang Tuhan berikan saudara, untuk kehidupan manusia itu bertobat. Untuk mereka melihat kehidupan Henok yang bergaul karib dengan Tuhan. Kemarin dalam ibadah live streaming, Ibu Gembala sudah menjelaskan, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Cara orang melupakan Tuhan waktu orang itu tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan, dia mempermudahkan Tuhan. Ibadah saudara, apapun kondisinya kita harus lakukan. Karena ibadah itu mengandung janji. Kewajiban Anda dan saya sebagai orang percaya adalah beribadah. Karena beribadah itu artinya menundukkan diri. Sepanjang Anda dan saya menundukkan diri kepada Tuhan, maka aplikasi kehidupan kita adalah kita beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 25, jika kamu tak beribadah kepada Tuhan Allah, diberkatilah rotimu, diberkatilah air minumanmu, dan penyakit dihalaukan dalam hidup. Tolong Pak Elia expose dalam Kejadian pasal yang kelima, dalam mulai ayat yang ke-20 sampai pada ayat yang ke-32, bisa panjang itu di expose. Dari ayat 20 aja kita baca. Ayat 20 katakan begini, jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dan setelah itu ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Lanjut. Dan Henok hidup, lanjut ayat 26. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Lanjut. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Lanjut. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Berhenti di sini. Anda lihat, coba kembali tadi. Anda lihat dalam ayat ini, tadi ayat 28. Lamek hidup 182 tahun setelah ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Nah, kalau saudara menghitung tentang arti kata daripada Metusalah ini, di mana penghukuman Tuhan nyatakan bagi kehidupan manusia yang ada pada saat itu,
Yang kalau Anda pulang baca di rumah dalam Kejadian pasal yang ke-6, kejahatan manusia. Sehingga Alkitab katakan Allah menyesal untuk menghidupkan kembali manusia itu. Sehingga Allah, saudara, berkomitmen untuk membunuh semua manusia dan makhluk hidup yang ada pada saat itu. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Nuh berumur 600 tahun, maka 1 minggu sebelum saudara air bah itu terjadi, Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke Batra itu. Nah saudara, 182 tahun tambah 187 tambah 600 tahun, itu jumlahnya 969 tahun. Berarti selama saudara Metusalah itu hidup, Tuhan menyatakan kemurahannya, Tuhan menyatakan kasihnya kepada kehidupan manusia. Dan pada waktu Metusalah itu mati, maka cucunya yang bernama Nuh masuk ke dalam Batra itu. Maka hari itu juga Metusalah mati. Saudara, dari cerita ini ada beberapa hal yang penting untuk Anda dan saya renungkan. Yang pertama saudara, Tuhan memberikan perbedaan orang yang hidup di dalam Dia. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, dalam ayat yang ke-5, Paulus katakan begini saudara. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, di dalam ayat yang ke-5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tuhan memberikan perbedaan kepada Henok dan juga Metusalah. Karena mereka hidup benar dengan Tuhan, mereka hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan perbedaan. Kita yakin saudara firman Allah sementara digenapi. Sekarang Prancis sudah menerapkan CIV 666. Dan itu sudah ditanamkan saudara di begitu banyak rakyat yang ada di Prancis. Di Amerika, kesehatan Amerika menerapkan saudara CIV 666. Matius 24 ayat 16, pembinasa keji antikris itu sudah berdiri di depan pintu. Pintu yang dimaksudkan adalah berbicara tentang baik Allah. Dan kalau berbicara tentang baik Allah, 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, kamu adalah baik Allah dan roh Allah diam dalam hidupmu. Pengertian yang kedua, baik Allah itu berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit banyak penyesatan yang terjadi di hari yang terakhir ini. Kalau Anda selalu rindu untuk saudara menyimak di medsos atau di YouTube, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan kepada firman. Itulah sebabnya saudara, Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya, kalau ada Mesias di sana dan Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Dan dari manakah kamu melihatnya? Dari buahnya saudara. Yang pertama adalah buah pelayanannya. Pelayanannya tidak berdasarkan pada firman Allah yang murni, Amsal 30 ayat 5 dan 6. Pelayanannya tidak berdasarkan dari pengurapan Roh Kudus sehingga ada kuasa, Kisah 1 ayat yang ke-8. Tuhan mau hari ini hidup ini adalah kesempatan. Anda dan saya masih bisa diberikan kesempatan. Teman kuliah saya 3 hari yang lalu saudara dipanggil Tuhan secara pribadi. Dan saya melihat di FB, saya melihat di WA grup saudara, dia nggak sakit. Tapi tiba-tiba dia meninggal. Itulah kematian. 1 Korintus 15 ayat 23. Kematian manusia itu sudah diurut. Saya percaya gereja akan diangkat dalam awan kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah kegenapan firman. Matius 24 ayat 30 sampai 31. Kita akan
akan mengalami apa yang dialami oleh Henokh. Waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, kita terhindar dari penghukuman yang akan terjadi. Sekarang pemerintah menerapkan saudara menggunakan masker. Saudara yang tidak menggunakan masker sesuai dengan peraturan bupati, dan di backup juga saudara dengan peraturan daripada Kapolri. Untuk setiap daerah otonom khusus sesuai pasal 33. Untuk Luhut Timur yang tidak pakai masker itu 250.000. Kalau Anda tidak mau bayar 250.000, Anda bisa masuk kurungan 3 minggu. Dan kemudian saudara Anda disuruh kerja sosial. Entah itu disuruh kerja bakti, membersihkan dan hal yang lain. Itu bentuk konsekuensi. Dan itu sempat membuat orang menjadi takut. Sehingga rame-rame orang pakai masker. Tapi saya mau katakan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau firman Allah dibentangkan bagi hidup saudara dan saya, firman ini ya dan amin. Kita tidak bisa bermain-main. Kita sekarang berada di zaman kemurahan Tuhan. Kita masih berada di saudara di dalam anugerah Tuhan yang dahsyat luar biasa bagi hidup kita. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk selalu datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak tahu kehidupan kita. Kematian bukan hanya kepada orang yang sakit. Ada orang di Amerika sudah koma 20 tahun, tapi dia nggak mati karena belum waktunya. Ada orang yang sehat tiba-tiba mati, itulah kematian, sifatnya misteri. Tapi hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Kita jangan sama seperti Kejadian pasal yang ke-6. Tuhan menyesal saudara untuk melihat kehidupan manusia, karena mereka melakukan menurut kebenaran mereka sendiri. Kalau Anda baca pulang di rumah dalam Kejadian pasal 6, kejatuhan malaikat yang pertama itu dijelaskan dalam Kejadian pasal 6 ini. Pada waktu anak-anak Allah yang berbicara malaikat-malaikat yang ada di surga, mereka melihat anak-anak manusia itu cantik. Dan mohon maaf saudara, mereka mengambil sesuai dengan mau mereka. Mereka menikahi, sehingga kodrat ilahi yang ada dalam kehidupan malaikat sebagai makhluk roh itu menjadi hilang. Dan lahirlah orang-orang perkasa. Salah satunya Nimrod yang membangun menara Babel dalam Kejadian pasal ke-11. Hari ini saya percaya saudara, Metusalah sudah tidak ada lagi. Tetapi Metusalah kebenaran Allah selalu diperdengarkan bagi kehidupan Anda dan saya. Untuk kita harus sadar, kalau Metusalah dan Henokh ayahnya hidup dengan benar, maka saudara berkat Tuhan luar biasa. Bayangkan pada waktu dia mati, maka penghukuman itu terjadi. Dan hanya 8 orang yang selamat daripada air bah itu. Mau bersama istrinya, ketiga anaknya laki-laki, dan ketiga menantunya perempuan. Hanya 8 orang yang menjadi selamat. Keselamatan saudara sudah dipatok oleh Tuhan. Walaupun saudara Efesus 2 ayat yang ke-20, Anda dan saya diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 ya. Coba Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia Tuhan memberikan Anda dan saya kesempatan. Tapi tugas Anda dan saya hari ini adalah kita harus punya iman. Iman adalah kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Banyak kali kita buat kekurangan dalam hidup ini. Dan itu adalah hal yang wajar karena kita belum sempurna. Tetapi anugerah Tuhan yang selalu hadir bagi hidup saudara dan saya. Sehingga selalu dia menguatkan hidup kita, memampukan hidup kita untuk hidup dalam masalah persoalan. Dan diberikan iman yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, kita bisa belajar dari pembahasan pada hari ini tentang Metusalah. Yang pertama saudara, bagaimana hidupnya adalah hidup yang benar, bergaul dengan Tuhan.
Yang kedua yang kita bisa pelajari, saudara, Tuhan berotoritas dalam kehidupan manusia. Minggu lalu saya sudah menyampaikan dalam Yeremia pasal yang ke-31. Dia yang menanam tapi dia yang mencabut. Dia yang membangun tetapi dia juga yang merobohkan. Kalau Tuhan tidak menghancurkan menara Babel itu, maka manusia akan tetap hidup dalam kebenarannya sendiri. Manusia tidak lagi peduli dengan Tuhan. Sehingga menara Babel itu dibangun, saudara. Kalau sekarang itu di daerah Irak. Menara yang dibangun itu adalah sebuah menara yang sangat tinggi. Tingginya sampai ke langit. Orang yang membuat menara itu nggak main-main. Di sana itu belum ada alat yang canggih. Tapi saudara, itu bisa terjadi karena kemampuan orang-orang yang ada pada saat itu, yang dikomandai, saudara, oleh seorang yang bernama Nimrod. Tapi Tuhan hancurkan, saudara, menara Babel itu. Sebab menara Babel itu adalah sebuah kebanggaan, kesombongan. Menara Babel itu adalah sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Saya membaca satu buku, saudara, orang-orang yang top di dunia ini. Mereka mati secara tragis karena mereka menentang Tuhan. Ada seorang penyanyi, dia katakan, saudara, konser yang saya buat itu tidak dapat ditandingi oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan. Bagaimana kapal Titanic yang tenggelam, saudara? Pembuatnya berkata begini, kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Walaupun Tuhan membuat kapal ini tenggelam, kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Tapi ternyata kapal itu tenggelam dan karam. Karena Tuhan ingin membuktikan Dia adalah Allah yang berkuasa. Waktu Anda dan saya menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, maka percayalah Dia yang berotoritas. Dia yang mampu untuk mengatur kehidupan Anda dan saya menjadi indah, menjadi dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan otoritas Tuhan itu, saudara, adalah otoritas yang selalu nyata bagi hidup kita. Sebuah otoritas yang kontinu, yang hadir bagi kehidupan kita. Pertanyaannya, waktu Tuhan menghancurkan, membunuh semua manusia itu di zaman daripada Nabi Nuh, apakah Tuhan tidak kasihan, saudara? Bukankah Tuhan yang menciptakan mereka menjadi sebuah regenerasi yang besar? Tapi kenapa Tuhan yang menghukum kembali mereka? Tuhan mau orang-orang yang diciptakannya itu menjadi benar dan hidup di dalam Tuhan. Sepanjang Anda dan saya berada dalam Tuhan, maka hidup kita pasti bahagia. Tapi sepanjang Anda dan saya hidup di luar Tuhan, Yohanes 15 ayat 5, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa berbuat apa-apa. Alkitab banyak menjelaskan tokoh-tokoh yang coba menentang Allah, mereka hancur. Tapi tokoh-tokoh yang hidupnya benar, yang hidup mengandalkan Tuhan, itu semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda ditentang melakukan kebenaran Allah, tidak perlu harus balas. Kalau Anda diejek karena Anda mencari Tuhan, melakukan kebenaran yang sesungguhnya, Anda tidak perlu harus membalasnya. Tapi biarkanlah Tuhan, hakim yang adil, yang akan menghakimi. Saya yakin dan percaya Matius 25, saudara, bukan hanya terjadi sebentar pada masa penghakiman yang dihubungkan Wahyu 20 ayat 11-15. Tetapi Matius 25 yang menggambarkan domba di posisi kanan dan kambing di posisi kiri, sementara terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Apa yang Nabi Malaikat katakan dalam Malaikat pasal 3 ayat 18, akan terjadi perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saya bersyukur anak Mekensan bisa sembuh. Itu karena Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Kalau Tuhan yang selalu menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berotoritas bagi kehidupan Anda dan saya,
otoritas Tuhan pasti akan terjadi. Dan Tuhan akan membela orang-orang yang tetap hidup di dalam Dia. Bagaimana gambaran Sodom dan Gomora, Lot hidup di sana. Lot sangat tertekan, saudara, karena orang-orang yang hidup di zaman Sodom dan Gomora itu hidup sama seperti dengan binatang. Mohon maaf, saudara, ada orang yang menikah dengan binatang. Terjadi, mohon maaf, ada yang namanya saudara lesbian. Perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki. Dan ini sementara terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Tapi saya mau katakan kepada Anda dan saya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, orang-orang yang tetap berpegang kepada firman Tuhan, percayalah otoritas Tuhan selalu nyata bagi kehidupan kita. Dan kalau otoritas Tuhan itu nyata bagi hidup kita, dikala engkau punya masalah dan punya persoalan, Dia pasti memberikan engkau jalan keluar yang terbaik. Dikala engkau lemah, Tuhan kuatkan. Dikala engkau sakit, baik sakit jasmani dan rohani, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dikala engkau mengalami peperangan rohani, Tuhan berikan kemenangan. Kita tadi sudah angkat pujian Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak saudara dan saya, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Menjadi keprihatinan kita, saudara. Sekarang COVID-19 ini merebak dengan sangat cepat sekali. Ketua KPU pusat sudah terpapar. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga terpapar. Sekretaris Provinsi DKI Jakarta itu mati karena COVID. 3 bulan yang lalu ada seorang pendeta USA. Dia berkhotbah kepada jemaatnya. Saya tidak akan pernah pakai masker selama pandemi COVID-19 ini. Dan bagi jemaat yang tidak mau pakai masker, silakan. Yang mau pakai masker juga silakan. Tapi tidak berserang lama, saudara. Dia kena COVID. Dia berada di ruangan ICU. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan hari ini jangan kita cobai Tuhan. Kalau Anda sudah melihat itu sesuatu yang saudara bisa merugikan kehidupan Anda dan Anda tetap coba, maka Anda mencobai Tuhan. Pendeta itu baru sadar ternyata yang disampaikan pemerintahnya itu benar. Saya mau katakan pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Kita jangan takut dengan dendanya ini. Tapi orang yang saudara berpegang kepada otoritas, yang menghargai otoritas pemerintah karena mereka wakilnya Tuhan, maka kita akan tetap gunakan masker, protap kesehatan dimanapun kita berada. Kalau hal-hal yang sifatnya jasmania saja kita tidak bisa taat, hal-halnya yang dapat dilihat oleh kehidupan manusia saja kita tidak taat, maka hal-hal yang tidak dilihat kita tidak akan mungkin bisa taat. Ketaatan itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan di semua lini kehidupan kita. Ada polisi yang sudah mati karena COVID. Sehingga saudara, saya mau sampaikan kalau ada urusan penting di Polres, saudara betul-betul diperiksa dengan sangat ketat di luar. Nggak sembarang masuk. Saya yakin dan percaya saudara kita berdoa supaya COVID-19 ini Tuhan singkirkan. Tapi saya yakin dan percaya semua ada maksudnya Tuhan. Apa yang Anda dan saya pikirkan tidak sama yang dipikirkan Tuhan. Tapi sepanjang kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, biarkanlah pikiran Kristus itu hadir bagi kehidupan kita. Maka kita akan menyelami otoritasnya Tuhan. Kita akan mengerti, kita paham tentang otoritasnya Tuhan. Dalam Yohanes pasal 11, Marta dan Maria berkata, jika engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Apakah statement Maria dan Marta ini salah? Tidak. Itu sangat manusiawi sekali karena mereka mencintai saudara mereka Lazarus. Tapi Tuhan katakan kepada Maria dan Marta,
mana engkau kemuliaan dia? Yesus menangis melihat saudara Lazarus yang ada di dalam kubur itu. Dan hanya dengan perkataan, dia menyuruh Lazarus keluar, dan Lazarus keluar. Dia hidup dari kematian. Pikirkanlah yang perlu kita pikirkan. Jangan pernah memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan. Karena pada waktu kita memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan, itulah sebabnya banyak orang stres, depresi. Karena dia melampaui pikiran yang sebenarnya harus dipikirkan. Bagi orang percaya, Tuhan memikirkan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Biarkanlah dominnya Tuhan, otoritasnya Tuhan yang terjadi bagi kehidupan kita. Kalau Tuhan menghukum orang-orang yang ada di zamanmu itu adalah otoritasnya Tuhan. Kalau Tuhan membenarkan Henok, Tuhan membenarkan Metusala, itu adalah otoritasnya Tuhan, termasuk juga kehidupan Anda dan saya. Saya tidak pernah lupa saudara tentang bagaimana ingatan Tuhan untuk saya. Baik saudara saya yang mau meninggal atau keluarga saya. Tapi waktu saya mengikuti, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, itu dahsyat luar biasa. Itulah sebabnya bukan berarti kita tidak bisa dengarkan kata orang, nggak bisa berinteraksi. Tapi saudara, yang paling penting adalah kita dengarkan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Henok mengajarkan kepada anaknya Metusala untuk hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga dia penentu saudara penghukuman itu terjadi. Saya yakin dan percaya nanti pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, akan terjadi perpisahan yang sangat mengerikan. Perpisahan secara tubuh, yaitu bagaimana saudara kita akan melihat barangkali orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, itu ada di bawah, dan kita sudah diangkat di awan kemuliaan Tuhan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Yeskel 13 dan Yeskel 18, keselamatan itu dikerjakan pribadi lepas pribadi. Bagaimana kehidupan daripada orang kaya itu yang meminta supaya Lazarus diutus untuk bersaksi kepada saudara-saudaranya ada di dunia. Tapi kemudian Bapak Abraham katakan di sana ada firman Allah. Keselamatan itu saudara dikerjakan pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya hari ini mari kita serahkan pekerjaan Tuhan ke kami yang ada di surga. Saya yakin dan percaya jiwa-jiwa akan semakin bertambah. Pembangunan akan terjadi karena sudah diperlihatkan. Pembangunan akan berlangsung, dan itu dahsyat luar biasa. Walaupun begitu banyak polemik terjadi. Ada hamba Tuhan yang datang beberapa hari lalu kepada saya untuk saudara sharing tentang pengurusan surat gereja dan hal yang lain. Dan saudara, ada polemik yang dialami. Tapi saya katakan kepada Bapak itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya waktu Tuhan itu indah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang-orang yang berada dalam otoritasnya Tuhan, Tuhan mampu nyatakan kuasanya. Bayangkan saja kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mau dibunuh berapa kali, tapi nggak pernah terjadi. Dan yang paling saudara luar biasanya, Tuhan hanya lewati mereka dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Itu otoritas Tuhan. Dan otoritas itu akan dinyatakan bagi kehidupan saudara dan saya di penghujung akhir zaman ini. Kalau kita mau tetap hidup bergaul karib dengan Tuhan, mempertahankan pengajaran yang benar, Efesus 2 ayat yang ke-20, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan kita. Yang punya bisnis akan semakin diberkati Tuhan. Yang punya pekerjaan sekuler, Anda bukan ekor tetapi Anda menjadi kepala. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan bukakan jalan, memberikan pekerjaan terbaik. Sebab Mazmur 89 ayat 12, bumi, langit dan segala isinya Tuhan yang punya. Anak-anak kita dalam studi dari playgroup perguruan tinggi, otoritas Tuhan akan terjadi. Tuhan akan berikan keberhasilan, kesuksesan, walaupun mereka mengikuti proses belajar mengajar saudara secara daring dari rumah. Tapi saya percaya otoritas Tuhan akan Tuhan nyatakan. Lebih khusus pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Waktu ada otoritas Tuhan bagi hidup kita,
ada pengurapan Tuhan dalam hidup saudara saya. Itulah yang akan memampukan kita selalu dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita pada hari ini. Kita mau terima tubuh dan darah Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Tubuh dan darah Tuhan yang saudara sudah pegang, saudara persiapkan itu, dan kita persiapkan hidup kita untuk menerima tubuh dan darahnya, dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami rindu menerima tubuh dan darah. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Membesar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dan kebenaran selamanya. Mari saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita rindu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dia telah berkorban, Dia telah mati bagi saudara dan saya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Glory Yesus. Membesar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau, kami permuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih hari ini buat firman-Mu Bapa. Hidup kami ditentukan oleh Engkau. Kalau kami masih hidup dan Engkau jauhkan kami dari penghukuman,
semua anugerah dan otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya hari ini kami rindu menerima tubuh dan darah, roti dan air anggur yang kami pegang hari ini. Itulah tubuh-Mu, itulah darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Engkau berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya yamar dalam sikra dalam sitos. Kuduskan kami Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah. Urapi hamba hari ini Tuhan, sehingga hamba mampu melayani Engkau dalam menjalankan pekerjaan imamat. Dan biarlah roti dan air anggur ini akan menjadi kekuatan bagi hidup kami, yang adalah tubuh dan darah-Mu, menguduskan, menyucikan kami, dan memberikan hidup kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat roti pada tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita, saudara. Dengan mata iman kita melihat, inilah tubuh Tuhan yang siap menyatu dengan hidup kita. Dan sebelum kita makan tubuhnya, kita mendengarkan pembacaan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat cawan berkat yang berisi darahnya. Dan sebelum kita minum darah Tuhan, kita kembali dengarkan kebenaran Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita berdoa semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami merendahkan diri hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari
lebih dalam lagi kau cintakan Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi, amin, lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah-Mu hari ini. Bukan rohmu dengan roh kami. Nyalakan kaki-Mu dan bangkitkan kami Roh Kudus berdasarkan bumi. Segala taktik kos kegelapan setan roh jahat kebangunan. Dan batakan dalam namun terus keluar. Darah Kudus berpasiklah misi. Urapi hamba hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Penuhkan anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Dan kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Rindu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Nyanyikan dalam roh. When it is not, when it is not, one right is not, one right now, when it is not, when it is not, when it is not, my Lord, sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Penyembahan selesai, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan yang kita hadapi, kita sungguh percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menyatakan yang terbaik, terindah dalam hidup kita. Dia mampu memberikan kemenangan bagi kehidupan saudara dan saya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya.
jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, perbuatan ajaib hari kerjanya. Aku percaya ada mujizat. Biarlah masih dan masih. Kami percaya Tuhan ada mujizat, ada kuasa-Mu yang dahsyat luar biasa bagi kehidupan kami. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu dan roh jahat, iblis, setan, roh orang kuat, roh tutorial yang coba menuduh kami naik di hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama terus kau keluar. Darah tulus berkuasa. Ura dalam masik dan dalam masik dan dalam masik. Hamba berdoa Tuhan bagi pekerjaan-Mu GKMI yang ada di sebelah dalam tangan-Mu. Engkau berkati pekerjaan-Mu Tuhan. Pertambahkan jiwa yang baru datang memuji muliakan nama Tuhan. Mari Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan dalam progres pembangunan kami dapat lanjutkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, yang mengikuti juga ibadah live streaming Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Segala masalah persoalan mereka berjalan keluar yang terbaik. Mampukan selalu Tuhan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Karena hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Bapa bagi hotel ini Tuhan berkati. Proteksi selalu hotel ini Tuhan. Malaikat berpasukan akan selalu memagari daripada hotel ini Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, hotel ini akan semakin Tuhan berkati. Bila hotel ini dapat dikontrak Tuhan untuk proyek besar daripada PT Vale, sehingga nama-Mu yang dipuji permuliakan. Kalau ada kuasa kegelapan di setan, roh jahat, orang-orang tertentu yang coba mengganggu daripada proyek itu, mengganggu kontrak di hotel ini Tuhan, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar. Darah tulus berkuasa Mesir. Berkati Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn, dan Rafael. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sejahtera sukacita suasana surgawi ada selalu bagi hotel ini Tuhan. Kami berdoa buat Yabes, Rama, dan juga Bella yang ada di Boldopi, buat Mujizat dan Casey yang ada di Makassar, Ibu Sefra dan anak Kendrick. Tuhan Kau pelihara dan menyertai mereka, sehingga mereka mampu juga Tuhan memuji muliakan nama Tuhan, melakukan segala aktivitas yang Kau percayakan. Kami berdoa buat Pak Colin, Ibu Alfrida, dan anak Grace yang ada di New Zealand. Tuhan Kau berkati hidup mereka, berkati pekerjaan, bisnis, lebih khusus kehidupan rohani, karena mereka hanya mengikuti ibadah live streaming dan ibadah online. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat-berkat rohani mengalir bagi hidup mereka, sehingga New Zealand dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan keluarga besar kami dimanapun berada. Engkau pelihara dan menyertai mereka, jauhkan mereka dari segala virus corona. Lebih khusus yang belum datang kepadamu, Engkau jamah ketuk pintu hati mereka. Dan bila mereka membuka hati memang kebenaran yang sudah datang, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Kami berdoa buat Ibu Maria Minawati yang ada di Papua. Kami percaya dia sudah pulih, dia sudah sembuh dengan isolasi mandiri yang dia lakukan Tuhan.
Kami juga berdoa Bapa bagi PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Keamanan Komisi Kau berikan bagi Serakulu Timur, kami bebas memuji melakukan nama Tuhan. Kami berdoa buat pemilu kada 9 Desember 2020. Engkau yang pilih bupati, wakil bupati yang terbaik bagi daerah kami Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan ini sertai para kandidat, Tuhan ini sertai KPU, Tuhan ini sertai Tuhan Yesus para aktivitas daripada partai, sehingga dalam mereka semua terlindungi Tuhan dalam proses daripada pemilihan sampai pada tanggal 9 Desember. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah terpapar di Kabupaten Teluk Timur. Engkau jamah dan sembuhkan hidup mereka. Kami juga berdoa buat kehidupan Pak Hans, Tuhan berkati dalam menanti pengumuman Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus tes quality control yang diikuti. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berotoritas dalam kehidupan Pak Hans. Tuhan berikan yang terbaik bagi hidupnya, sehingga job ini akan menjadi bagian dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, Engkau yang melukai, Engkau pulang berbebat, Engkau sembuhkan pulihkan Pak Hans, Engkau sembuhkan pulihkan Isker Stephen Vidya Salom. Kami berdoa buat anak-anak kami dari tingkatan SD dan SMP Tuhan untuk negeri, yang besok jika Engkau kendaki mereka akan mengikuti mid semester. Tuhan tolong pelihara, lindungi hikmat akal budi mereka berhasil. Anak-anak kami yang sudah mengikuti mid semester di EPS, Tuhan berkati, berikan juga nilai-nilai yang terbaik. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja di PT Vale, di kontraktor instansi pemerintah bidang yang lain, Tuhan berkati. Mereka bukan jadi ekor tapi mereka menjadi kepala. Hamba berdoa anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk tes CPNS daripada Ibu Sifra. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Engkau berikan yang terbaik bagi hidupnya Bapa. Kami tetap berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan berkati. Masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, Engkau solusi yang terbaik, lebih khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Mampukan pemerintah kami Tuhan untuk mengendalikan roda pemerintahan. Mampukan TNI dan Polri, pihak kesehatan yang berada Tuhan di garda depan dalam penanganan COVID-19 ini. Dan bila kemuliaan-Mu semakin dinyatakan bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa tersebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Silakan duduk. Di tengah persekutuan kita jika ada pernyataan Tuhan, silakan saudara saksikan. Puji nama Tuhan, pada saat didoakan tentang pemilu kada, di mana diperlihatkan bola kok yang biasa dipakai main bulu tangkis, itu bulunya sementara dirapikan, ya itu saja. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi pemilu kada dalam progres, karena tanggal 26 September itu penentuan daripada penetapan daripada calon bupati dan wakil bupati. Dan setelah itu masuk kepada masa kampanye secara virtual, dan nanti tanggal 9 Desember pemilihannya. Dan saya yakin Tuhan akan pilih bupati wakil bupati yang terbaik untuk daerah kita. Ada yang lain? Tuhan telah memperlihatkan peta Indonesia, dan tiba-tiba saya melihat begitu awan tebal, awan hitam tebal, dan tidak semua dari peta itu hanya yang banyak awan tebalnya ada di sekitar daerah Jawa. Lalu kemudian tiba-tiba saya melihat dari awan itu tiba-tiba sedikit tergeser. Saya lihat ada satu ini, dan kedua saya lihat di sekitar kita tadi paling sekali ini yang menyala, dan ada obor yang begitu bisa dipasang di sekitar hotel ini, obor yang dari tahun biasa itu, obor besar ketika orang ini terpasang banyak menyala. Ya, puji Tuhan. Jadi kita percaya untuk bangsa negara kita, ini adalah taktikos kegelapan untuk mengganggu bangsa kita, termasuk dengan mencari keuntungan dengan COVID-19 dalam pandemi ini. Tapi kita percaya Tuhan akan halalkan dalam waktunya Tuhan, sehingga kita tetap berdoa pemerintah kita mampu dalam menangani pandemi ini. Kemudian obor dan lilin yang menyala itu berbicara kekidian. Di mana ada kekidian, maka di situ ada kehadiran Tuhan. Matius 18 ayat 20, 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Dan kita percaya manifestasi Roh Kudus terjadi
di tengah-tengah ibadah dan penyembahan kita. Ada yang lain? Tuhan, tadi pada saat di tengah-tengah penyembahan, saya melihat ada tangan yang sangat besar. Tangan itu dituangkan air, kemudian tangan itu mengusap semua kepala yang ada pada jemaat yang ada pada saat hari ini. Kemudian pada saat didoakan hotel ini diperlihatkan semacam kain yang dibentangkan sangat panjang, dan kemudian dia melilit dari hotel ini, dan kain itu seperti jaring. Terus yang terakhir pada saat didoakan pemilu kada diperlihatkan got, ya. Got itu airnya sementara mengalir, tetapi di dalam air itu banyak sekali sampah-sampah, dan terlihat juga beberapa airnya itu sedikit hitam. Itu saja. Ya, puji Tuhan. Jadi tangan yang dimaksudkan dalam penglihatan ini adalah tangannya Tuhan yang penuh kasih. Kepala berbicara hidup saudara dan saya, penundukan diri. Di kepala kita juga ada otak, ada pikiran, kendak, dan perasaan. Saya percaya Tuhan yang tahu semua apa yang kita hadapi. Dan Tuhan mengeluskan, menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Yohanes 15 ayat 13. Dan saya percaya kita merasakan kasih Tuhan dalam lawatan Tuhan hari ini. Buat kehidupan hotel ini, saya percaya Tuhan akan memberkati. Biarlah dia akan mengembang ke kiri dan ke kanan dalam setiap kehendak daripada Tuhan, rencana Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Untuk pemilu kada kita berdoa sehingga biarlah tahapan pemilu kada ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kemudian semuanya saudara dapat memilih sesuai dengan hati nurani, tetapi perkawanan dan hal yang lain, interaksi sosial tetap dijaga. Sehingga kita berdoa saudara supaya tidak ada orang-orang yang memancing di air keruh atau menjadi provokator di dalam pemilu kada, sehingga pemilu kada Lu Timur 9 Desember bisa berjalan baik dan lancar, dan akan terpilih bupati dan wakil bupati yang akan memerintah daripada kabupaten kita 2021 sampai 2026. Ada yang lain? Ya, Tuhan berkati kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saudara diberkati hari ini. Amin, saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita, saudara yang kekasih. Kembali sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir menyertai dan memberkati ibadah kami. Menyertai anak-anak-Mu yang akan bertolak pulang dari tempat ini. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, tibakan dengan selamat. Dan seluruh hidup kami hari baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tadangkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik pagi hari ini, hingga kafah dan maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.